Ketika orang berbicara uang, misalkan tetangganya orang kaya, uangnya banyak. Orang yang perasaannya positif tentang uang, senang, berdoa, ikut merasakan. Tapi orang yang tidak punya cinta, mulai mikir, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan main tuyul, jangan-jangan ke Gunung Kawi. Makanya orang yang punya sifat iri pada kebahagiaan orang lain, selamanya miskin. Makanya untuk mendapatkan realitas yang menakjubkan, perasaannya harus dibesarkan volumenya. Semudah itu hidup. Mencintai berarti menggunakan kekuatan positif. Tidak mencintai berarti tidak menggunakan kekuatan positif. Oke? Nah, bulan depan kita umroh. Yes. Saya ikut, ya kan? Mungkin sekarang belum ada, tetapi begitu bilang saya ikut, daya di semesta mulai bekerja. Tambah lagi dirasakan, dibicarakan berulang-ulang. Nah, yang membicarakan berulang-ulang bahwa dia akan pergi umroh, pasti dia pergi. Tapi yang membicarakan berulang-ulang, diajak umroh, mahal lagi. Oh, udah mulai itu. Tidak mencintai nih. Tidak mencintai. Betul nggak? Gitu. Tambah lagi banyak alasan-alasan. Nah, orang yang suka membuat dalih dan alasan, sebetulnya dia tidak mau menggunakan kekuatan positif itu. Itu yang selama ini membangun keadaan kita. Cuman banyak orang yang tidak menyadari. Ini ilmu mahal. Makanya saya bagikan pada orang-orang khusus yang mau berkesadaran. Ya, jadi mencintai apa artinya? Menggunakan kekuatan positif. Ingin suami baik? Gimana caranya? Pikirkan suami baik. Bicarakan kebaikannya. Rasakan seakan-akan kebaikan yang diinginkan oleh kita sudah terjadi. Apalagi sampai meluap-luap di perasaan kita. Saya yakin tanpa pergi ke dukun, tanpa pergi ke ahli nujum, suami akan baik. Kenapa? Semesta yang akan menyelesaikannya. Hidup tidak sesulit yang dibayangkan. Kenapa selama ini sulit? Kok suami saya tidak baik-baik? Karena ingin suaminya baik, tapi tidak mau menggunakan kekuatan positif. Yang dibicarakan keburukannya. Ibu, sini sebentar. Ada apa? Biasanya kalau udah gosip gitu kan asik ya. Tahu nggak suami saya pelit. Nah, kata pasangannya, oh kalau begitu mah sama dong. Ketemu partner nih, betul nggak? Terus aja, terus. Narik terus. Dia dua-duanya tidak sedang menggunakan cinta. Tapi ini banyak yang tidak menyadarinya. Bengkak dia pergi ke orang pintar, ya, supaya suaminya baik. Tapi yang dipikirkan, yang dibicarakan selalu keburukannya. Ini gara-gara tidak menggunakan cinta. Kalau sudah menggunakan cinta, keren, pasti berubah. Oke? Jadi itu. Nah, makanya di alam semesta ini ada hukum alam. Sering disebut hukum cinta, dan cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Oke. Nah, ternyata hukum cinta itu yang serupa menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi yang kita berikan akan diterima kembali. Nah, ini yang banyak tidak mengerti. Yang diberikan akan diterima kembali. Siapa yang memberi, apa yang diberi, kepada siapa kita memberi. Makanya kalau belajar harus pas. Lihat saya semuanya. Jadi cinta itu harus dititipkan pada perasaan kita.
Kekuatan positif itu harus dititipkan pada perasaan kita. Apa yang kita ungkapkan pada perasaan kita, maka itu yang akan terjadi. Itulah dahsyatnya kekuatan dari perasaan. Kita akan buktikan. Tapi ini harus dimengerti dulu. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan, lewat apa? Lewat perasaan. Lihat saya semuanya. Kalau perasaan kita meluap-luap tentang sesuatu, berarti perasaan kita sedang memancarkan medan magnet yang sangat kuat. Maka sesuatu yang dirasakan oleh perasaan itu tidak lama lagi akan menjadi realitas, kenyataan. Makanya bergantung berapa besar volume perasaan kita. Makanya tugas kita kalau ingin sesuatu, luapkan perasaan kita dan biarkan volumenya membesar tanpa batas. Nih, saya kasih tahu. Saya itu kok perasaannya merasa biasa-biasa saja. Hati-hati. Perasaan yang biasa-biasa saja termasuk kategori perasaan negatif. Kalau perasaan biasa-biasa saja cuman karena tidak merasa buruk, maka hidupnya biasa-biasa saja. Nih, saya kasih tahu, yang duitnya biasa-biasa saja. Makannya biasa-biasa saja. Bajunya biasa-biasa saja. Rumahnya ya, itu berasal dari perasaan biasa-biasa saja. Jadi perasaan biasa-biasa saja itu bisa membatasi realitas. Makanya untuk mendapatkan realitas yang menakjubkan, perasaannya harus dibesarkan volumenya. Semudah itu hidup. Ya. Jadi apapun yang kita berikan pada kehidupan pasti kembali kepada kita. Apa yang diberikan kepada kehidupan? Lewat mana kita memberikannya? Yang pertama, kita memberikan pada kehidupan lewat perasaan. Makanya menjaga perasaan kita supaya tidak terjebak kendali otomatis. Maksudnya gini. Begitu kita mendapatkan yang kita tidak suka, biasanya perasaan kita langsung down. Hati-hati. Begitu turun perasaan kita ke frekuensi rendah, ini akan menarik yang tidak disuka terus-menerus. Makanya ada orang yang berantem terus-menerus, gak selesai-selesai. Miskin terus-menerus, gak selesai-selesai. Kenapa? Dia membiarkan perasaannya jatuh pada kendali otomatis. Dia tidak punya kuasa pada perasaannya sendiri. Hati-hati ketika mendapatkan yang tidak suka, jangan biarkan perasaan kita jatuh ke perasaan itu. Karena akan menarik yang tidak disukai semakin banyak. Like attracts like. Nah, udah mulai cerdas ya? Udah mulai agak cerdas nih, kelihatan wajahnya udah mulai tidak bingung kayak tadi. Nah, bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif? Dua-duanya hanya lewat pikiran dan perasaan. Lihat saya semuanya. Ada nggak orang yang perasaannya positif, pikirannya negatif? Gak ada. Gak ada. Orang yang perasaannya positif, pasti pikirannya positif. Dan orang yang perasaannya negatif, pikirannya pasti negatif. Dan tidak mungkin ini dengan ini berbeda. Makanya menjaga perasaan sebetulnya menjaga juga supaya pikiran kita tetap positif. Nah, oleh karena itu jangan pernah jatuh perasaan kita pada situasi yang tidak kita ingin. Disitulah tugas kalian berkuasa atas perasaan kalian sendiri. Dan ini yang terjadi, begitu ada yang tidak diinginkan, langsung jatuh. Langsung marah. Betul? Nah, itu kendali otomatisnya terlalu otomatis. Jadi kalau begitu, baca yang paragraf yang paling bawah. Subhanallah. Jadi ternyata pencipta kehidupan kita itu adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Mohon izin ya.
Pikiran dan perasaan kita sendiri. Sadar sekarang? Jadi siapa kreator kehidupan kita? Pikiran dan perasaan kita sendiri. Kenapa kehidupan kita seperti hari ini? Siapa penciptanya? Itu. Yuk, kita mau nggak jujur juga nggak apa-apa. Nanti saat meditasi ketemu semuanya. Ketika kita merasa baik, pikiran secara otomatis merasa baik. Setuju ya? Oke. Tidak mungkin kita merasa baik pada saat bersamaan pikiran negatif. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau ingin pikiran kita positif, berarti tugas kita mengendalikan perasaan kita. Gimana caranya? Ungkapkan cinta kepada perasaan. Apa cinta tadi? Kekuatan positif. Jadi sebetulnya si perasaan ini sebagai amplifiernya untuk bisa menerima kekuatan positif itu. Jadi untuk memberikan kekuatan positif itu kepada kehidupan lewat sini, lewat perasaan. Jadi siapapun yang selalu mengungkapkan kekuatan positif pada perasaannya, dia sebetulnya sedang membangun pikirannya positif. Maka dia sedang menjadi medan magnet yang sangat kuat. Dan itu akan datang berbondong-bondong. Orang yang mengungkapkan kekuatan positif pada perasaannya tentang uang. Uang itu rindu untuk mendatangi. Tentang kesehatan. Kesehatan siap untuk mengunjungi. Tentang hubungan. Hubungan siap untuk membereskan. Itu dasar. Dan ini semua harus dipraktekkan. Jadi ada perasaan baik, ada perasaan buruk. Perhatikan. Cukup dengan merasa baik, berarti kita sedang mengungkapkan cinta. Dan cinta akan kembali kepada kita. Nah, mengungkapkan cinta itu bukan I love you. Sekarang tahu cara mengungkapkan cinta? Cukup merasa baik. Awas ya. Bukan merasa biasa-biasa saja. Merasa biasa-biasa saja, cuman tidak merasa buruk, itu termasuk negatif. Merasa baik, meluap-luap perasaan itu. Aduh, ternyata itu ya selama ini yang kita tidak tahu rahasianya. Betul nggak? Makanya sudah baca surat Anu tiap malam Jumat. Betul nggak? Sudah baca surat Anu tiap hari Jumat. Kok nasib gini-gini aja? Betul, membaca surat itu ada dampaknya kalau ngerti. Tetapi puncaknya dari membaca surat itu adalah mengubah pikiran dan perasaan sebetulnya. Jadi kalau kita ungkap rahasianya kitab suci, isinya tuh petunjuk untuk mengubah nasib sebetulnya. Dan mengubah nasib, titik awalnya mengubah pikiran dan perasaan. Karena kreator dari kehidupan kita adalah pikiran dan perasaan. Lanjut dulu. Bapak Ibu, ya. Cinta itu cirinya apa? Syukur, gembira, gairah, semangat, antusias, selalu ada harapan, selalu merasa puas. Itu berasal dari kekuatan positif. Itu yang harus diinpuskan ke perasaan kita. Sebaliknya, bosan, jengkel, khawatir, mengecam, marah-marah, benci, cemburu. Nah ini nih, uduk yang bagian depan. Bahkan rasa bersalah pun sebetulnya itu ketiadaan cinta. Makanya ada orang yang disuruh untuk terus menyesali kesalahannya. Selama ini secara normatif di masyarakat dianggap bagus. Padahal menyesali kesalahan itu sebetulnya termasuk memberikan tidak mengungkapkan cinta. Itu ketiadaan cinta itu. Jadi silahkan dicatat ya, yang tukang bosan, jengkel, khawatir, suka mengecam,
marah-marah, benci, cemburu, rasa bersalah, putus asa, takut. Ini semua berasal dari ketiadaan cinta. Catat ya, yang ini penting sekali. Saya tahu itu penting. Jadi sekali lagi, merasa biasa-biasa saja itu bukan berasal dari cinta. Merasa biasa-biasa saja cuman karena tidak merasa buruk. Itu termasuk negatif. Oke. Jadi perasaan baik itu seperti apa? Ya, perasaan baik itu kita merasa benar-benar baik. Merasa benar-benar baik inilah yang menghadirkan hidup yang benar-benar menyenangkan. Jangan-jangan hidup kita selama ini biasa-biasa saja, karena perasaan kita pun biasa-biasa saja. Sama seperti orang, ya, ketika sholat tidak memikirkan yang lain-lain, dianggap khusyuk. Padahal baru tidak memikirkan yang lain. Malah itu kalau tidak memikirkan apa-apa kan gak eling. Betul nggak? Padahal tugas sholat itu bukan dirikanlah sholat supaya kamu tidak mengingat apa-apa. Bukan. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi ketika kita lupa, nggak ingat apa-apa, itu bukan khusyuk. Itu nggak eling. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah itu sebetulnya adalah mengingat Allah. Dan untuk mengingat Allah kan harus tahu dulu yang mau diingatnya. Paham? Gitu. Awas ya. Ketika kalian Allah apa nggak ingat apa-apa, itu nggak eling itu. Dan selama ini ketika nggak ingat apa-apa diklaim khusyuk. Padahal khusyuk itu mengingat kepada Allah, sama dengan orang yang perasaannya baik-baik, biasa-biasa saja maksud saya. Itu artinya dia itu sebetulnya rata-rata hidupnya ya biasa-biasa saja. Ya, nah, gitu ya. Jadi perasaan baik akan menyatukan kita dengan kekuatan cinta. Karena cinta adalah sumber semua perasaan baik. Jadi sebetulnya yang bisa menyatukan kita dengan Allah itu adalah perasaan baik. Dan itu yang akan menyatukan. Dan kalau itu menyatu dengan Dia, sang pemilik segalanya, masa iya tidak menjadi realitas? Oke? Oke. Jadi kita dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Membesarkan volumenya. Jadi sekarang latih diri kita supaya meluap-luap. Meluap-luap. Gimana caranya? Nih ada langkahnya ya. Cara membesarkan volume. Pertama, kuasai perasaan kita. Dua, tingkatkan secara sadar sampai kita merasa sebaik mungkin. Hebat ya, begitu perasaannya merasa baik, ternyata pikiran juga ikut baik. Semakin kuat kita meningkatkan perasaan baik, maka semakin besar cinta yang akan diberikan. Semakin besar kita memberikan cinta, hasilnya kita akan terima kembali dalam hidup sangat spektakuler. Nah, banyak yang tidak mengerti gimana cara memberikan cinta. Sekarang sudah tahu? Cara memberikan cinta adalah membesarkan volume perasaan baik. Cukup. Semesta akan bekerja. Membesarkan volume perasaan baik. Cara untuk meningkatkan perasaan baik, ya, bisa dengan juga memandangi hal-hal yang kita suka. Makanya buat daftar yang kita sukai. Di mana? Boleh di pikiran kita. Nanti kita akan merasa takjub sendiri. Ternyata semua daftar yang kita sukai setelah dibuat dan dirasakan, itu semua hadir, susul menyusul, tanpa batas. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana perasaan kita tentang uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan pribadi? Hati-hati dengan perasaan itu. Karena itu cermin dari apa yang kita ungkapkan. Ya, perasaan tentang uang, coba lihat orang, ya, perasaan tentang uang. Ya, ketika orang berbicara uang, misalkan
Tetangganya orang kaya, uangnya banyak. Orang yang perasaannya positif tentang uang, senang, berdoa, ikut merasakan. Tapi orang yang tidak punya cinta, mulai mikir, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan main tuyul, jangan-jangan ke Gunung Kawi. Makanya orang yang punya sifat iri pada kebahagiaan orang lain, selamanya miskin. Kenapa? Dia telah mengungkapkan perasaan negatif terhadap uang. Makanya uang gak rindu datang sama dia. Gak rindu. Coba sekarang, kalau lihat orang yang punya uang banyak, ikut senang, ikut bahagia, mendoakan, bahkan bisa merasakan kebahagiaan orang itu. Kalian akan punya uang seperti orang itu. Jadi sekarang tahu penyebabnya? Kenapa uang tidak mau mampir ke rumah? Dan kalaupun mampir ke rumah, cuman lewat sebentar. Ya, besok sudah pada pergi lagi. Kenapa? Kenapa tidak betah di rumah kita? Karena perasaan kita tentang uang tidak baik. Sama perasaan kita tentang kesehatan. Harus meluap-luap. Ketika kalian sakit, jangan minta disembuhkan sama Allah. Ketika minta disembuhkan, berarti sesungguhnya frekuensi kita sedang di frekuensi negatif. Karena kita sedang tidak memiliki sehat. Coba sekarang, luapkan perasaan seakan-akan kesehatan sudah kita miliki. Luapkan perasaan itu. Itu yang disebut dengan bersyukur. Bersyukur terhadap yang belum terjadi. Dan itu mempercepat proses penyembuhan. Hubungan pribadi. Kenapa saya kok hubungan dengan pasangan tidak membaik? Ungkapkan perasaan positif. Berikan pada perasaan cinta yang banyak. Tidak usah diubah pasangan kita harus seperti yang kita mau. Tidak usah. Semesta yang mengubahnya. Tiba-tiba secara spektakuler berubah. Aduh, semudah itu. Jadi berhati-hatilah dengan suasana hati dan perasaan kita. Karena hubungan yang tak terputuskan dengan dunia kasat mata. Perasaan kita ternyata sangat dekat hubungannya dengan dunia kasat mata. Sangat dekat dengan realitas. Jadi hidup ini hanya menunggu respon kita. Hidup hanya menunggu undangan kita. Kitalah perancang hidup kita sendiri. Kita adalah penulis kisah hidup kita sendiri. Kita adalah sutradara film kehidupan kita. Kitalah yang memutuskan mau seperti apa hidup kita. Berdasarkan apa yang kita ungkapkan pada pikiran dan perasaan. Jadi sekarang mengerti? Karena banyak yang belum mengerti ketika mendengarkan hidup menakjubkan. Bagaimana mengungkapkan cinta? Malah kesini I love you, kesini I love you, kesini apa? Waduh, salah ternyata saya ngajarin. Salah saya. Jadi banyak pacar. Rupanya saya memang salah. Karena saya tidak tegas bicara. Jadi cara mengungkapkan cinta itu adalah membesarkan perasaan positif perasaan kita. Jadi ketika terus volume perasaan positif itu diperbesar, itu namanya kita sedang mengungkapkan cinta. Apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita pancarkan. Dan itu yang akan kita terima. Ya, jadi saya sudah katakan perasaan baik tanpa batas. Tapi perasaan buruk ada batasnya. Jadi kalau orang di perasaan buruk, ada titik nadir perasaan buruk, justru itu titik balik untuk mencapai kebangkitan. Tapi perasaan baik tidak ada batasnya. Hebat bukan semesta? Hebat. Perasaan baik tidak dibatasi. Tapi perasaan buruk ada batasnya. Jadi kalau begitu, perasaan buruk yang suka menyiksa kita itu pun berjasa untuk membalikan keadaan kita. Jadi apa yang buruk di semesta? Tidak ada. Jadi silahkan kalian mau berperasaan buruk pun selamat. Nanti juga tersiksa sendiri.
Sampai suatu saat di titik nadirnya kalian pasti akan mengalami kebangkitan. Betul nggak? Jadi, tapi perasaan baik tidak dibatasi. Saya kasih tahu, kalau perasaan baik tidak dibatasi, berarti kehidupan kita terbatas. Uang kita terbatas, kesehatan kita terbatas, kebahagiaan terbatas. Ternyata semuanya tanpa batas. Lalu, siapa yang membatasi semua itu selama ini? Pikiran. Siapa pencipta pikiranmu itu? Kita. Saya ikutan beritu. Pengen bareng-bareng aja. Ya kamu. Kamu dan lingkunganmu sendiri. Karena otak itu buatan Allah. Tapi kalau pikiran asli buatan lingkungan. Kenapa kita tercipta seperti itu? Karena kita pun mengizinkan lingkungan mengajari itu. Sama saja. HP kita mau diinstal aplikasi apa? Kan tentu saja kita yang meminta. Tolong aplikasi ini sesuai dengan pekerjaan kita. Betul nggak? Kan kita yang meminta. Nah, aplikasi di sini yang diizinkan oleh kita. Kita ternyata yang memintanya. Betul nggak? Kita yang telah mengizinkannya. Jadi bayangkan sekarang, banyak orang yang kasihan, salah kaprah. Merubah nasib dengan cara bekerja keras. Banting tulang. Kalau tulang udah dibanting-banting, coba. Betul nggak? Istilahnya aja udah mengerikan. Betul nggak? Banting tulang, berarti tulang saja dibanting-banting. Ya gimana? Ya, akhirnya badan ini sudah remuk sebelum waktunya. Makanya sudah tidak layak pakai sebelum bisa meninggalkan jiwa kita. Oke? Jadi sekarang sudah tahu ilmunya ya? Perasaan baik tanpa batas. Perasaan buruk berbatas. Jadi oleh karena itu, maka kita boleh menciptakan kehidupan yang kita mau tanpa batas. Kan kita sering begini, ya. Gak mungkin uang saya banyak, kan saya PNS. Emang PNS gak boleh gitu kaya? Boleh. Memang gak boleh gitu PNS punya pekerjaan lain? Asal tidak meninggalkan tugasnya sebagai PNS kan gak masalah. Yang masalah itu dia jadi PNS tapi tidak komitmen dengan PNS-nya. Lalu dia meninggalkan pekerjaannya, itu namanya gaji buta, tidak berkah. Tapi kalau dia komitmen dan dia punya waktu lain, lalu dia berbisnis, bekerja yang lain. Karena apa? Daripada dia protes kepada pemerintah untuk menaikkan gaji, karena protes itu ketiadaan cinta. Ya, lebih bagus melakukan pekerjaan lain yang menghasilkan. Betul nggak? Kan begitu. Boleh. Jadi jangan lagi ada batas-batasan dengan pekerjaan kita. Kenapa? Kalau perasaan itu tanpa batas, berarti kehidupan kita pun tanpa batas.